Nah, sedangkan di sini untuk sebaliknya penggunaan API Open Weather Maps mampu menyediakan data cuaca secara real time, lebih ekonomis, mudah diintegrasikan, dan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memiliki pendekatan berbasis API sebagai sumber utama data cuaca. Lalu memposisikan kebaruan penelitian. Nah, di slide ini menunjukkan posisi atau kebaruan penelitian dibandingkan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu umumnya hanya memanfaatkan sensor IoT, layanan cloud atau API secara terpisah. Nah, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan public API Open Weather Maps, Cloud MQTT, serta dashboard berbasis web menjadi satu sistem yang mampu menampilkan informasi cuaca sekaligus memberikan notifikasi secara otomatis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih sederhana, ekonomis, dan mudah direplikasi pada berbagai daerah. Lalu di sini tantangan dan tujuan dari penelitiannya. Penelitian ini memiliki dua tantangan utama. Yang pertama, bagaimana membangun prototipe dashboard cuaca berbasis web yang dapat diimplementasikan secara efektif. Yang kedua, bagaimana
menjadi atribut utama sistem. Dashboard menampilkan informasi cuaca secara real time seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan angin, dan status kondisi cuaca. Informasi tersebut diperbaharui secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh oleh Open Weather Maps API. Dengan tampilan yang sederhana dan informatif, pengguna dapat memahami kondisi cuaca dengan cepat tanpa harus melakukan analisis yang kompleks. Lalu di sini untuk sistem notifikasinya, selain dashboard monitoring, sistem juga menyediakan fitur Zero Delay Alert. Ketika nilai parameter cuaca telah melewati ambang batas, sistem akan langsung mengirim notifikasi kepada pengguna tanpa penundaan yang berarti. Jadi dia langsung memberikan notifikasi. Fitur ini bertujuan meningkatkan kecepatan penyampaian informasi sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan apabila terjadi cuaca ekstrim. Lalu selanjutnya untuk validasi kinerja, berdasarkan hasil pengujian, prototipe menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tingkat akurasi sistem mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa data berhasil ditampilkan sesuai dengan informasi dari sumber API. Waktu respon rata-rata sistem sebesar 459,5 milidetik, sehingga informasi dapat diterima pengguna hampir secara instan. Selain itu, waktu pembaruan data sekitar 1,3 detik dengan tingkat keberhasilan pengujian 8 dari 8 skenario berjalan tanpa kendala. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem layak digunakan sebagai prototipe sistem informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim. Lalu sintesis sistem. Slide ini menunjukkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Proses dimulai dari pengambilan data cuaca global melalui Open Weather Maps API. Selanjutnya data diperoleh oleh Result Engine untuk menentukan apakah kondisi cuaca berada pada kategori normal atau berpotensi ekstrim. Hasil analisis kemudian ditampilkan pada dashboard, dan apabila memenuhi kondisi tertentu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Dengan alur tersebut, data cuaca global dapat diubah menjadi informasi lokal yang siap digunakan sebagai dasar pengembangan keputusan. Nah, selanjutnya sebagai penutup, di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membangun prototipe sistem informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim berbasis web dengan memanfaatkan integrasi Open Weather Maps. Nah, sistem mampu menampilkan data cuaca secara real time, melakukan analisis berdasarkan nilai ambang batas BMKG, serta memberikan notifikasi otomatis ketika terdeteksi potensi cuaca ekstrim. Keunggulan sistem ini adalah biaya implementasi yang relatif rendah, mudah direplikasi pada berbagai wilayah, dan memiliki performa yang baik berdasarkan hasil pengujian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana akibat cuaca ekstrim. Mungkin demikian prestasi yang dapat saya sampaikan.
bagaimana prototipe menguji kinerja sistem. Nah, kinerja prototipe diuji dan dievaluasi melalui tiga parameter utama. Yang pertama, akurasi data, yaitu membandingkan data yang ditampilkan sistem dengan data asli dari sumber API Open Environment. Lalu yang kedua, respon time, yaitu kecepatan sistem dalam melakukan pemanggilan API sehingga data ditampilkan di dashboard. Dan yang ketiga, keberhasilan notifikasi, yaitu kehandalan sistem dalam mengirimkan peringatan dini melalui Telegram bot API ketika parameter cuaca melawan batas threshold yang ditentukan. Pengujian ini juga dilengkapi dengan black box testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai rencana.